Balik ke sini, siapa itu alim? Jadi jangan dilihat alim itu orang punya ilmu saja. Orang punya ilmu di Quran belum tentu disebut alim, jamaknya ulama. Surah Fatir, surah 35. Di penghujung ayat 28, paling kanan agak ke bawah sedikit. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Alim itu bukan cuma pintar. Tapi kata Allah itu punya sifat khasyah yang tinggi kepada Allah. Khasyah itu di atas khauf biasanya. Kalau khauf standar. Khauf, khasyah itu rasa takut. Rasa takut yang menjadikan kita berhati-hati dalam bersikap. Ada ketakutan, kegelisahan standar namanya khauf. Ustaz sampai jam berapa ya ngajar? Saya khawatirnya sampai jam 7 saya ada janji nih. Saya belum sarapan, kebetulan gak puasa hari ini. Ya, belum tentu ada snack dari DKM misalnya kan. Itu khauf. Karena khauf nanti temannya lapar. Khauf tuh temannya lapar di Quran. Ya, ngajinya banyakin. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155 itu. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Setelah itu apa? Wal ju'. Jadi banyak orang gelisah itu karena lapar. Baik itu secara tunggal, personal, ataupun komunal. Makanya kehidupan berbangsa bernegara pun harus memastikan rakyat jangan lapar. Kalau banyak yang lapar, gelisah, maksiat banyak. Maka beruntung banyak ulama yang menenangkan. Karena itu ibadah dengan ulama itu didahulukan sebelum rasa lapar. Di surat Al-Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Stabilitas ekonomi. Jadi kalau banyak yang lapar dan nggak ditenangkan oleh para ulama, gejolak. Gitu. Nah, khauf temannya lapar. Ya itu khauf. Ibu khawatir kok anak biasa jam 7 pulang, jam 7:15 belum pulang, itu khauf. Ya. Ibu khawatir akhir bulan ya, mau ke awal-awal suami belum kasih tanda-tanda ya, misalnya bulanan, itu khauf. Kalau khasyah di atas itu. Sedang enak-enak begini, tiba-tiba ada suara singa di luar. Hah? Suara apa sih? Buka di jendela, singa udah begini. Kira-kira ketika dalam suasana itu apa yang antum lakukan? Lari. Larinya karena takut kan? Itu khasyah namanya. Maka sikapnya beda antara khauf dengan khasyah. Khauf masih agak tenang, masih berpikir ini. Kalau khasyah itu sudah ketakutan yang terdalam sehingga memberikan respon yang tidak biasa. Nah, ada khasyah yang ditarik dalam pengertian positif. Ada orang-orang yang begitu takut kepada Allah. Takut kalau bicara Allah nggak ridha dengan pembicaraannya. Takut kalau berpikir Allah tidak ridha dengan pikirannya. Sehingga dia memastikan semua pikiran, pembicaraannya, sikap dan sifatnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah. Karena rasa takutnya kepadanya sebagai penghambaan kepada Allah. Nah, itulah sifat pertama yang dilekatkan kepada para ulama. Bukan hanya ilmunya, tapi khasyah. Sehingga ketika mengajar pun bukan sekedar mengajar. Dia takut kalau menyampaikan materi yang tidak Allah sukai, tidak Nabi ridhai. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, itu ada kawan saya dari Al-Azhar. Insyaallah alim beliau. Khasyah, luar biasa. Ngobrol, halus sekali. Keluar lisannya nasihat, tapi halus. Berikan informasi, sampai saya diam, menitikkan air mata. Satu kali beliau kisahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengajar dan jamaahnya banyak. Tiba-tiba beliau termenung dan menangis berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku khawatir dengan banyaknya jamaah yang belajar itu. Najjaw atau kama qala yaumal qiyamati wa lam anjah. Aku khawatir mereka yang sukses, mereka yang benar, mereka yang selamat, mereka yang berubah, aku yang tidak lolos. Aku yang gagal. Maka mohon ya Allah,
sekalipun dengan kegagalan dan kesalahanku aku mesti dihukum dan diazab, jangan azab aku di hadapan murid-muridku yang belajar. Karena aku khawatir justru azab itu yang mengantarkan mereka pada keselamatan. Sedangkan aku tidak selamat. Jadi antum jangan kira jadi ulama itu begitu mudah, tidak. Godaannya banyak. Siapa yang memastikan niatnya benar untuk mengajar? Siapa yang tahu dia ingin mendapatkan perhatian saja? Dunia saja. Materi, amplop, popularitas. Kadang-kadang berselisih karena ada atau tidak adanya jamaah. Sepi atau ramainya jamaah. Siapa yang tahu? Fitnahnya besar ya akhi. Fitnahnya besar. Nah itu yang menjaga itu semua sifat khasyah. Ada seorang berlimul yang khasyah, yang alim. Itu khasyah itu bukan hanya dalam sholat. Yang ketika sholat khusyuk bacaannya, sujudnya lama. Menikmati bukan itu saja. Ada khasyah dalam mengajar. Ini kisahnya seorang alim, muridnya banyak. Tiba-tiba ada guru lain yang mengajarnya lebih enak, lebih bagus dalam menerangkan. Sebagian pindah. Ternyata semakin pindah, tersisa cuma 1-2 orang. Allahu Akbar. Itu dari yang jemaahnya banyak, kita bilang ratusan misalnya, tersisa 1-2 orang. Cara mengajarnya tidak berubah. Keseriusannya, kesungguhannya, perhatiannya nggak berubah sama sekali. Ada temannya yang lihat, ditanya, antum kok ngajar 100 dengan ngajar 1-2 orang semangatnya tetap sama? Bukankah bisa santai aja cuma 1-2 orang? Apa jawab beliau? Karena aku ini mengajar karena Allah, bukan karena jamaahnya. Ini amanah yang Allah titipkan kepadaku. Aku nggak peduli berapa yang datang, terserah Allah sampaikan berapa kepadaku. Tapi ketika Allah yang amanahkan, mau berapapun jumlahnya, maka aku merasa ketika mengajar sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang penghafal Quran, sholat Ramadan, di samping seorang tua, sepuh. Yang satu penghafal Quran, yang satu belum hafal. Imamnya bacaannya panjang, rakaat pertama Al-Baqarah hatam, tarawih. Ya. Jadi begitu rakaat kedua ada goyang-goyang kakinya tuh. Begitu salam, jeda sebentar, iseng nanya. Yang kakek santai aja, diam, tenang. Ya kan? Tanya. Kek, kenapa kakek bisa begitu tenang sholat? Sedangkan saya yang hafal Quran aja udah goyang-goyang. Anda kan sholat karena hafalan Quran Anda. Dan kekuatan Anda untuk menunaikan sholat. Sedangkan saya sholat karena iman saya dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alim itu yang pertama kali khasyahnya. Kalau Anda menemukan orang seperti itu dan sholat di belakangnya, ya, di belakang orang alim ini yang punya sifat khasyah, yang ilmunya baik, tahu fikih sholat, ya, apalagi pengalaman banyak. Karena yang pertama setelah faqih itu adalah usia. Semakin usianya banyak, maka dikedepankan. Ya, dalam fikih imam. Yang pertama itu fikih imam dulu. Walaupun usia sepuh nggak tahu fikih, jangan maksa. Jangan maksa. Anda boleh jadi bos, direktur di perusahaan, tapi belum tentu jadi imam di masjid. Ya, karena saya ada pengalaman di situ tuh. Satu kali mimpin pesantren, alhamdulillah qadarullah jamaahnya itu dari pimpinan-pimpinan tuh, unsur institusi. Dan pengen jadi imam. Sebelum saya datang pun katanya sudah positifnya itu selalu pengen jadi imam. Begitu saya dengarkan bacaannya agak bermasalah tuh. Sehingga sering terjadi gempa. Goyang hati kita itu ya. Wah, tanya kan Pak, ini kayaknya belum ideal nih bacaannya nih untuk jadi imam. Wah, jawabannya bagus. Justru kami jadi imam supaya diluruskan di belakang oleh makmum. Saya bilang luar biasa Pak. Hebat visi Bapak itu. Nggak ada beda antara di kantor dengan di sini. Bagus. Begitu dulu. Ya, kalau orang sedang merasakan nikmat jangan diturunkan dulu, nanti marah, kontra. Masuk dulu. Bagus Pak. Cuma gini, saya ingin berikan satu tips. Yang Bapak tetap jadi imam, statusnya bagus, cuma membahagiakan dan selamat dalam bacaan. Gimana itu Ustaz? Sebelum Bapak nanti mimpin sholat, saya siapkan santri supaya Bapak bisa memperdengarkan bacaan dulu. Jadi begitu jadi imam, bacanya udah lebih bagus. Oh bagus itu Ustaz katanya. Jadi nggak perlu dibetulkan saat Bapak jadi imam. Bagus itu.
Nah, sambil menunggu Bapak belajar itu, Bapak tetap jadi imam, tapi zuhur dan asar dulu. Nggak turun status kan? Ya, karena kan ada sebagian orang yang memang cuma untuk update status aja. Ya kan? Tapi yang ini semangat. Saya bilang saya nggak turunkan statusnya. Bapak tetap jadi imam, cuma zuhur dan asar. Silent kan? Nah, nanti untuk yang maghrib isya sambil nunggu setoran, sambil nunggu itu santri ngimamin dulu, sepakat deal. Begitu santri ngimamin, kita ngimamin, terasa lebih enak, jamaah juga nyaman, beliau juga nyaman. Satu kali setelah agak lebih bagus saya tawari, Pak silahkan Pak maghrib ngimamin. Oh udah, kata yang ini aja lebih bagus. Nah, kalau kita mendapati man shalla khalfa imam alimin, siapa yang salat di belakang alim, bukan cuma imam, tapi alim. Ya, khasyah. Kalau kaitan dengan Quran itu tahu hukum, tahu bacaan, tahu makna, khasyahnya tinggi, maka apa yang terjadi? Fa ka'annama shalla khalfa nabiyyin. Maka seakan-akan ia salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya sampaikan maknanya, jangan berhenti sampai sini dulu. Ya. Faka'annama shalla khalfa nabiyyin. Bukan salat di belakang Nabi, tapi seakan-akan seperti salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada koma nih. Anda yang pegang kitabnya, tolong garis bawahi ya. Kalau bisa kotakin tuh. Ada koma di situ. Dugaan saya setelah koma itu syarah. Kenapa saya menduga seperti itu? Karena saya telah telusuri riwayatnya. Jadi kalau saya ngaji itu, saya cari ini di kitab mana nih? Adanya di mana nih? Ya, di berapa riwayat? Status hadisnya bagaimana, memahaminya bagaimana. Jadi kita nggak cuma baca begini, terangkan, tidak. Harus tahu ini riwayatnya apa. Ya, teruskan dulu nanti kita gali riwayatnya. Faman shalla khalfa nabiyyin faqad ghufira lah. Orang yang salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam bermakmum dan benar niatnya, tulus bermakmumnya, faqad ghufira lahu, maka dia dapat bonus diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang salat di belakang seorang alim yang khasyah kepada Allah, maka seakan-akan seperti halnya ia salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa pun yang salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berpotensi diampuni seluruh dosa-dosanya. Jangan potong sampai sini videonya. Kita selesaikan dulu. Kalau orang khatam belajar hadis, setidaknya memperbanyak referensi-referensi kitab hadis, ini sudah pasti tahu. Sudah pasti tahu nih. Ini hadisnya pasti bermasalah. Artinya dari sanad, bukan dari makna. Ya. Nah, saya telusuri ini, kemudian kita temukan, cuma saya memang belum mencatat tadi itu. Jadi saya kumpulkan di jihaz itu perangkat handphone. Tadinya saya mau menulis, cuma tadi saya agak sedikit tidur jadi mengerjakan yang lain dulu. Kemudian nggak sempat saya tuliskan seperti yang kemarin saya sempat tulis, kopikan. Ini masih saya simpan di handphone. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya saya tuliskan supaya Anda nggak dapat bagiannya. Saya terangkan riwayatnya dari mana ini. Anda berikan keterangan di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, ini kita lengkapi dulu. Ya. Ini kemungkinan riwayat-riwayat yang sampai secara talaqi terdengar, bercampur dengan syarah dituliskan oleh beliau, tapi beliau pun saya yakin paham, mengerti. Cuma diteruskan kepada kita untuk menjadi informasi. Pertama, man shalla khalfa alimin taqiyyin. Nah, ada tambahan itu. Ya, di sini enggak disebutkan, ya. Makanya tadi saya katakan di awal kemungkinan bercampur dengan apa? Syarah. Man shalla khalfa alimin taqiyyin. Ya. Siapapun yang sholat di belakang alim. Alim itu bentuk tunggal dari ulama. Ulama itu jamaknya. Ya. Siapapun yang sholat di belakang seorang alim, imamnya alim taqiyyin, yang bertakwa. Makanya saya sebut khasyah tadi. Jadi bukan sekedar alim, alim yang bertakwa. Ya, tambahkan di situ. Man shalla khalfa alimin taqiyyin, faka'annama shalla khalfa nabiyyin. Maka seakan-akan ia sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teruskan. Auradahu bihadzal lafzi. Riwayat ini bisa ditemukan dengan lafaz yang sama. Ya.
Jadi kalau hadis itu kan bisa diriwayatkan dengan lafadznya, bisa dengan maknanya, walaupun lafadznya nggak sama. Nah, lafadz yang seperti tadi dan senafas dengan ini bisa ditemukan di satu kitabnya Al-Mabsut. Saya sudah lihat ini. Ya, Al-Mabsut itu di fikih Hanafi. Di kitab Al-Mabsut karya As-Sarkhasi, Al-Imam As-Sarkhasi, juz 1 halaman 42. Ini kan nggak disebutkan sini. Ya, nggak disebutkan. Satu di kitab Al-Mabsut karya Al-Imam As-Sarkhasi fikih Hanafi, juz 1 halaman 42. Sudah? Kedua, Imam Al-Marghinani. Imam Al-Marghinani dalam kitabnya Al-Hidayah, juz 1 halaman 57. Juz 1 halaman 57. Nah, ini ngaji. Kita sedang ngaji ya. Kalau enggak sedang ngaji detil mungkin ya enggak disebutkan selesai. Tapi Anda enggak tahu ini hadis apa bukan. Ya? 3. Di kitab Bada'i'us Sana'i karangan Imam Al-Kasani, juz 1 halaman 158. Juz 1 halaman 158. Wa ghairuhum hakadha biduni sanadin wala azmin ila ahadin minal mukharrijin. Nah, cuma sayangnya di kitab-kitab 3 yang disebutkan tadi dan selainnya itu tidak disebutkan referensinya, siapa yang keluarkan, sanadnya sampai ke Nabi. Cuma kalimat aja. Ya. Jadi informasi yang terus bersambung secara lisan. Kalau dulu kan jarang ngajinya bisa nulis-nulis gitu ya. Dulu orang ngaji itu dengan talaqi, lalu dikuatkan dengan tulisan. Nah, ini riwayat ini termasuk riwayat yang tersambungkan dari lisan ke lisan, tapi nggak bisa dilacak sanadnya siapa sampai ke Nabi. Nggak ditemukan sanad. Sedangkan dalam hadis itu ketat ketentuannya, mesti ada sanad. Sanad itu transmisi jalur orang-orang yang menerima sampai ke Nabi untuk menunjukkan kebenaran di risalah Islam, bukan di karang-karang. Kalau nggak ada sanad, berarti semua orang bisa kreasi. Ya, sudah ada mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, ntar bikin mazhab Uwah nanti. Salah. Ya. Mazhab apa? Ya, ada usaha aneh-aneh lah. Ya. Nah, makanya kata Imam Muslim, antum kalau ngaji Sahih Muslim, itu syarah Imam Nawawi itu ada 9 jilid. Buka jilid pertama. Sejak muqaddimah itu langsung dibuka dengan babul isnadi minad din. Lalu dibuka dengan perkataan Alim Ibnu Sirin rahimahullah taala. Ya. Bab pembelajaran ilmu dalam Islam semuanya bersanad dan termasuk bagian dari agama. Laulal isnadu laqala an-nasu ma yasha'u aw kama qala. Kalau nggak ada sanad itu nanti agama nggak terjaga. Semua orang kreatif seperti apa yang dia inginkan. Gitu. Dari mana antum tahunya kalau salat itu 2 rakaat subuh? Caranya begitu. Karena kita punya pengajaran bersambung sampai ke atas. Itu yang menjaga agama. Sehingga dibuktikan agama ini benar. Islam itu benar. Kalau nggak ada itu nanti sholatnya macam-macam. Yang di Bekasi pakai bahasa Betawi takbirnya. Ali-ali Allahu Akbar dia bilang Tuhan dua gede. Ntar ke Bandung Allah anu ageng. Ini menunjukkan kreasi manusia. Jadi kalau caranya itu sudah beragam, di Padang pakai bahasa Padang, di Bali pakai bahasa Bali, di Jawa pakai bahasa Jawa, ini menunjukkan itu kreasi manusia. Islam itu karena semua pakem ilmunya tersambung, ya. Dan kita temukan semua caranya sama. Yang di Arab dan selain Arab, takbirnya sama Allahu Akbar. Awal sampai akhirnya doa-doanya sama semua. Caranya sama, nggak ada yang beda. Ini menunjukkan itu bukan kreasi manusia. Dan dahsyatnya mudah bisa melakukan itu. Kita kan nggak bicara bahasa Arab pada umumnya. Tapi kok bisa kalau sholat itu bahasa Arab semua? Kok bisa? Ini menunjukkan kebenaran dari agama itu. Paham di sini? Nah, maka mesti ada sanad. Nah, hadis yang tadi disampaikan, yang diklaim disebut sebagai hadis, itu sanadnya tidak ditemukan. Maka bagaimana ulama mengomentari? Kita nggak usah komentar, karena kita bukan ulama. Yang komentar harus pakarnya. Kalau pakar itu komen, kita dengar, kita pahami. Ya, yang bukan pakar nggak usah komen. Sekarang itu banyak yang nggak ngerti masalah pada komen. Yang paling bahaya, masalah punya orang dikomenin orang lain, sehingga muncul masalah baru. Yang paling repot, sedang punya masalah, bukan diselesaikan, malah bikin status di komen.
Itu yang banyak terjadi sekarang. Ya. Maka apa kata para pakar? Wal haditsu bihadzal lafzi la yujadu fi syai'in min kutubil hadits. Kata para pakar, hadis dengan lafaz seperti ini kami telah teliti, kami enggak dapati di kitab-kitab hadis satupun. Jelas? Nah, tapi jangan simpulkan dulu, kan belum selesai ngajinya. Lidzalika qala Az-Zailai, karena itu berkata Imam Zailai fi kitabih Nasbur Riwayah, dalam kitabnya Nasbur Riwayah, riwayat yang mantap. Nasab itu menancapkan sesuatu dengan kuat. Bagaimana taunya riwayatnya dengan kuat, dari ilmunya, dari sanadnya, dari macam-macam. Beliau punya kitab namanya Nasbur Riwayah. Juz 2 halaman 26. Ya. Gharibun. Ini halus, sopan sekali, Masya Allah. Kalau ulama tuh begitu sopan nilai orang lain tuh. Gharib. Rasanya hadis ini asing bagi saya. Asing. Gua langsung mau susu, dosa tuh. Gak gitu. Ya, gak begitu. Ulama itu punya hikmah. Imam Al-Ghazali itu luar biasa. Seorang faqih, alim, hujjatul Islam. Semua ulama menggelari hujjatul Islam. Kalau ada orang pengen tahu tentang Islam, beliau hujahnya, dalil yang terkuatnya itu ini. Faqih, punya kitab dalam fikih, ahli usul fikih. Ya. Ngarang kitab yang magdum opusnya Ihya Ulumuddin. Di dalamnya ada riwayat hadis-hadis bermasalah, hadis palsu. Kenapa dicantumkan? Ada hikmah. Orang yang nggak tahu, nggak paham itu langsung keluar aja. Palsu itu hadis berbahaya kitabnya. Allahu Akbar. Orang nyebut hujjatul Islam, yang nyebut ulama. Ente belum masuk kategori begitu, sudah mengatakan bahaya tuh, tinggalkan ini. Anda siapa dibanding Al-Ghazali? Nah, itu cara berpikir. Nah, ini sesama ulama pun begitu. Gharib. Rasanya asing hadis ini bagi saya. Nah, kalau ada ungkapan ahli hadis mengungkapkan sesuatu, dicek dulu apa maksudnya. Maka dikatakan wa hadza istilahuhu fi ma la aslalahu minal ahadits. Kata para ulama, kalau Imam Zailai mengatakan seperti itu, maksudnya hadis ini nggak ada asalnya, nggak ada sumbernya yang tersambung ke Nabi. Jelas? Baik. Siapa lagi yang mengecek itu? Ya, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini itu Masya Allah gelarnya Imamul Hafidh. Imam dalam ilmu hadis dan hafidh. Hafidh itu artinya hafal minimal 100.000 hadis matan dan sanad. Beliau yang mensyarah Sahih Al-Bukhari 16 sampai 18 jilid. Nama syarahnya Fathul Bari fi syarah Sahih Al-Bukhari. Dan Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari mengumpulkan 19 kitabnya, dimiripkan judulnya dengan itu. Diberi nama Irsyadus Sari. Ya, punya beliau Fathul Bari. Ini kitabnya Irsyadus Sari nih. Ini. Ya, Irsyadus Sari nih. Irsyadus Sari. 19 kitab. 19 kitab. Dan saya belajar, termasuk menghafal juga. Ya, termasuk menghafal. Ya, dari kitab pertama ada Adabul Alim wal Muta'allim, Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, sampai yang keempat An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, terus sampai yang ke-19. Nah, ini beliau punya kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, di antara kitabnya yang banyak sekali, beliau menulis 353 kitab. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di antara kitabnya ada yang berjudul Ad-Dirayah, namanya Ad-Dirayah fi Takhriji Ahaditsil Hidayah. Ya, fi Takhriji Ahaditsil Hidayah, bukan Adi Hidayat, ya. Ad-Dirayah fi Takhriji Ahaditsil Hidayah. Kitab Ad-Dirayah, Ad-Dirayah itu menjangkau sesuatu dalam untuk mengecek, ya, untuk mengecek hadis-hadis yang menjadi petunjuk. Di juz yang pertama di halaman 168. Dah? Juz pertama halaman 168. Jadi yang komen pakar hadis semua nih. Ya, kita cuma ikut. Apa kata beliau? Hadis man shalla khalfa alimin taqiyyin fa ka'annama shalla khalfa nabiyyin. Hadis tentang siapapun yang salat di belakang seorang alim yang bertakwa, seakan-akan salat di belakang seorang nabi, atau salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam ajiduhu, saya sudah ngecek tapi saya enggak temukan. Maksudnya saya enggak mendapati itu hadis, ya. Nah, sekarang dengan lafaz ini tidak ditemukan nih hadis. Sanadnya enggak ketemu. Maka kenapa muncul di sini? Apa dugaannya? Tuh lihat para ulama. Mereka tidak langsung menghukumi, jangan amalkan, jangan dengarkan. Tidak. Tapi dicari lagi. Ada enggak riwayat yang senafas maknanya dengan ini,
Sehingga disimpulkan jangan-jangan hadisnya yang ini itu sebenarnya syarahnya. Atau kalimat maknanya karena hadis boleh diriwayatkan dengan makna. Tuh. Karena itu kita temukan nanti di satu yang sama itu bisa beda lafadznya tapi intinya sama karena hadis boleh diriwayatkan dengan apa? Makna. Lihat, pernah dengar hadis ini enggak? Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu disusun dengan 5 dasar. Pernah dengar? Syahadatin an la ilaha illallah. Pertama syahadat. Syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan Rasulullah. Kedua, tuqimas iqamatis shalah, salat. Ketiga, itaiz zakah. Zakat dulu. Keempat apa? Puasa ya. Nah, di hadis Al-Bukhari haji dulu. Haji, kelima baru puasa. Nanti ada hadis lain yang keempat puasa, kelima haji. Ya, walaupun beda di urutan tapi sama di makna. Kenapa? Karena hadis boleh diriwayatkan dengan makna. Yang penting secara sanad dia dipastikan bersumber dari Nabi. Orangnya tidak bermasalah. Itu bedanya dengan Quran. Kalau Quran harus dengan lafadznya. Makanya Quran dihafal, hadis itu tidak banyak orang bisa hafal dengan lafadz. Karena bisa banyak lafadznya. Walaupun maknanya sama. Ya, gini. Insya Allah hari Senin saya akan ke Bandung dan ada acara khusus di malam harinya yang memang undangan terbatas. Dah, saya sampaikan begini ya. Ini kan banyak nih, ya. Ada ribuan orang mungkin di sini. Keluar dari sini, coba Anda sampaikan lagi informasi dari saya tadi sesuai lafaz saya. Jangan cek YouTube. Pokoknya Anda langsung sampaikan. Hah? Kira-kira bisa nggak? Hah? Pertanyaan saya, lafadznya akan sama nggak? Tapi maknanya sama nggak? Kata Ustaz Adi. Beliau akan ada di Bandung hari Senin malam. Undangan khusus, gitu aja. Ntar saya pastiin dulu. Kata YouTube. Cek lagi. Jelas ya? Nah, itulah hadis. Jadi ketika diriwayatkan, sama isinya, lafadznya bisa beda. Karena yang mendengar dari Nabi bukan 1-2 orang. Tapi ditelusuri siapa orang itu. Supaya benar kemudian informasinya dan orangnya tidak ada masalah. Jelas? Dan ketat sekali prosesnya. Nah, sekarang kita kembali ke sini, teman-teman. Saya bacakan dulu. Teruskan. Qauluhu hadzal hadits gharibun laisa fi kutubil hadits. Maka disampaikan bahwa yang selafat dengan ini tidak akan ditemukan di kitab-kitab hadis. Asing, ya, asing. Kemudian waqala Sakhawi fil Maqasidil Hasanah. Imam Sakhawi terkenal sekali pakar hadis, ya, tahu tentang ilmu hadis. Beliau punya kitab namanya Al-Maqasid Al-Hasanah. Halaman 486. Saya lengkap dengan halaman dengan semuanya. Ya. Wa ma waqa'a fil hidayati lil hanafiyyati bi lafdhi man shalla khalfa 'alimin taqiyyin fa ka'annama shalla khalfa nabiyyin falam aqif 'alaihi bi hadzal lafdhi. Kata beliau, kata Imam Sakhawi, saya tidak menemukan satu hadis pun dengan lafaz ini dari apa yang saya ketahui. Intinya, para pakar hadis tidak menemukan dengan lafaz ini yang tercantum dalam kitab-kitab hadis. Maka bagaimana analisis mereka? Nah, wa ma yadhkuruhu ba'dul ulama min syawahida ukhra li hadzal hadits. Nah, ini dia. Maka para ulama ini memutuskan untuk mencari lagi lebih luas. Mungkin ada hadis lain yang senafas dengan ini, ya kan? Sehingga yang viral diriwayatkan itu ternyata syarahnya, pemaknaannya, bukan lafaz hadisnya. Contoh begini. Pernah dengar ini enggak? Idza mata Ibnu Adam, in qata'a sa'iru amali. Jika seorang anak cucu Adam wafat, maka terputus semua amalnya. Illa min thalas, kecuali 3. Pernah dengar? Yang paling viral kan idza mata Ibnu Adam kan? Idza mata Ibnu Adam. Padahal di hadis Muslim ada 9 lafaz. Dari 9 lafaz itu bunyinya begini. Idza matal insanu. Yang kedua, idza matal abdu. Idza matal insan atau idza matal abdu. Jika seorang hamba meninggal atau seorang manusia meninggal, begitu bunyinya. Dan ditafsirkan apa yang dimaksud abdu di sini? Ibnu Adam, semua anak cucu Adam. Untuk menunjukkan bahwa enggak ada manusia pun tinggal di bumi kecuali jalurnya tersambung kepada siapa?
Adam alaihissalam. Karena nggak ada manusia kecuali keturunan dari Adam. Kalau ada yang membuktikan atau ingin membuat asumsi manusia berasal dari monyet, dari kera, ya silahkan saja. Itu urusan yang bersangkutan dengan teorinya. Tapi kalau mau digali, tetap ketemunya ke Adam. Ya, makanya disebut Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Nah, tapi yang viral, idza mata ibnu Adam, bukan idza matal insan. Ya, nah nafasnya masih sama, maknanya sama. Cuma lafaz hadisnya yang ini, tafsirnya yang ini. Cuma yang viral tafsirnya. Kenapa? Karena tadi dasarnya itu hadis itu tidak menuntut dihafal lafadznya, tapi diketahui maknanya. Karena itu orang lebih paham dengan makna dan tafsir dibandingkan dengan lafaz. Berbeda dengan Quran, karena membaca Quran itu lafadznya ibadah. Setiap hurufnya ada pahala. Karena itu orang hafal sampai ke lafaz-lafadznya. Kalaupun salah pasti dibenarkan karena dijaga oleh Allah sampai lafadznya. Ya, secara singkat, apa lafaz hadis yang senafas dengan ini yang bisa kita pahami? Di antara hadisnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaddimu khiyarakum tazku salatukum. Kalau Anda sedang menyusun salat berjamaah, qaddimu khiyarakum, maka dorong, majukan yang terbaik di antara kalian. Tazku salatukum, maka salat Anda akan lebih banyak perbedaan manfaatnya, lebih terasa khusyuknya, lebih selamat, lebih jernih, lebih baik rasanya. Maaf, kalau ada orang alim dengan abid, satu ahli ibadah, satu orang berilmu, kira-kira yang terbaik di antara keduanya siapa? Yang berilmu. Karena orang ibadah cuma taklid dengan apa yang dia dapatkan. Orang ilmu tahu bagaimana dia mesti beramal. Dan dia tahu tajwid, tahu tahsin, tahu hukum, tahu khusyuk, itu lebih bagus. Nah, orang yang terbaik dari yang baik itu disebut khiyar namanya. Khiyar. Dari kata khair jadi khiyarun, jamaknya akhyar. Jelas? Nah, Nabi ada hadisnya sahih yang ini, sahih. Nanti ditemukan di dalam kitab Al-Mustadrak, karya Al-Imam Hakim An-Naisaburi di antaranya. Ya. Nah, siapa Imam Hakim Naisaburi? Nah, kita ngajinya lengkapi lagi. Sampai jam berapa kita nih? Masih ada waktu nggak? Jadi kalau ngaji tuh begitu enak ya, kitab ini gitu. Ini kalau ada kitabnya nanti buka. Al-Azhar kalau ada perpustakaan begitu enak tuh. Ya. Imam Hakim Naisaburi itu dari Naisapur, makanya Naisaburi. Al-Bukhari dari Bukhara. Beliau ini jenius. Beliau mengamati Imam Al-Bukhari itu kan imam hebat. Tapi namanya manusia punya ajal, meninggal juga. Nggak mungkin beliau mengumpulkan semua hadis dari Nabi. Kecuali yang bisa dijangkau oleh beliau sesuai ajalnya, sesuai kemampuannya. Ya, tinggalnya kan di Bukhara, berkelana, kan gak mungkin semua tempat bisa disinggahi. Artinya masih ada hadis yang belum dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka muncullah muridnya Imam Muslim. Merapikan kembali secara sistematis. Makanya Al-Bukhari dengan Sahih Muslim, itu sistematikanya sebetulnya lebih ketat Sahih Muslim, lebih mudah, lebih terukur. Karena muridnya. Kan murid kalau melihat guru, ya kan? Dilengkapi lagi kan? Tapi karena adab tetap didahulukan gurunya, martabat pertama. Makanya antum kalau jadi murid, walaupun lebih pintar daripada guru, tetap beradab. Beradab. Saya ketemu guru saya cium tangannya. Ya. Walaupun guru tuh begitu hormat manggil ustaz, tidak, tetap kita cium tangannya. Anak-anak sekarang saya perhatikan tuh Masya Allah, pintar sedikit sudah menghujat gurunya. Ya. Salaman juga mau begini, gak mau cium tangan. Padahal yang waktu kecil dia dirawat-rawat, diajarin alif bata dan sebagainya, Masya Allah. Udah dewasa, baru hatam sedikit, baru hatam Sahih Al-Bukhari. Ya, sudah membid'ahkan gurunya misalnya. Itu hati-hati, gak berkah nanti. Syekh Nawawi Al-Bantani, kenapa diantaranya bisa sampai sekarang itu? Kitabnya digali sampai di Mesir dan sebagainya. Itu beliau kalau mau datang ikut seperti ini, muhadarah, pengajian, ikut ta'lim, itu sodakoh dulu. Sodakohnya diniatkan supaya Allah tutupi beliau dari aib gurunya. Jadi akhirnya beliau yang dapatkan berkahnya aja. Gak peduli dengan aib gurunya. Karena semua manusia punya aib. Nah balik ke sini. Sampai mana tadi itu? Imam Hakim Naisaburi melihat Imam Muslim pun kan ada masanya. Dengan keterbatasan ajal, selesai Sahih Muslim, siapa yang meneruskan? Maka beliau mencermati metodologi Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Dua-duanya dilihat. Ini bagaimana bisa meriwayatkan hadis. Syaratnya apa? Yang Sahih Muslim syaratnya apa? Ketentuannya bagaimana?
Ini dahsyatnya. Dikeluarkanlah metodologi itu, diikuti oleh beliau. Disusulkan kepada metodologi keduanya. Dalam bahasa Arab, disusulkan, diikutkan, disebut dengan mustadrak. Maka diberi nama kitabnya Al-Mustadrak. Saya susulkan isi kitab saya kepada kitab Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan saya cantumkan riwayat yang belum diriwayatkan oleh keduanya. Maka kitab ini memiliki syarat yang sama dengan Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ngajinya kita perluas. Apa di antara riwayat yang beliau sambungkan? Di antaranya ini. Jadi ada beberapa, 2-3 riwayat. Ya. Di antaranya, qaddimu khiyarakum tazku salatukum. Kalau mau salat jamaah, tampilkan yang terbaik di antara kalian. Maka salat kalian akan lebih selamat, lebih baik, lebih nyaman, lebih bersih, lebih khusyuk. Ini hadisnya, sanadnya benar. Tersambung kenapa? Apalagi misalnya, ini yang lebih panjang. In sarrakum an tuqbala salatukum falyummukum. Jika kalian merasa senang, merasa pengen bahagia, salat kalian diterima oleh Allah, potensi diterimanya makin tinggi, maka dahulukan yang jadi imam itu yang terbaik di antara kalian. Potensi diterimanya lebih tinggi, doa dikabulnya lebih tinggi, kan yang mewakili kita imam. Makanya kata Nabi, ya innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa qiraatul imam qiraatul ma'mum. Dijadikan imam untuk diikuti, bahkan bacaannya pun sudah mewakili bacaan makmum. Makanya di fikih Hanafi, kalau makmum pun diam, ini mazhab Hanafi ya. Mazhab Hanafi nih. Hanafi. Ya, mazhab Hanafi. Kalaupun makmum diam cuma ngikuti imam, itu sudah sah salatnya. Ya. Nanti Imam Syafi'i lebih ketat, mazhab Syafi'i tetap dalam beberapa bagian mesti baca seperti Al-Fatihah. Mesti baca karena bagian dari rukun, ya. Tapi di mazhab Syafi'i kalau dengar pun diikutkan, maka diikutkan pada hadis ini. Innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Makanya kalau pilih imamnya benar, Fatihahnya benar, awal sampai akhirnya benar, itu sudah mewakili bagian dari makmum. Kalau berdoanya benar, itu makmum dapat bagiannya. Makanya kata Nabi, kalau Anda ingin bahagia, salat Anda berpotensi besar diterima oleh Allah, doa dikabulkan, manfaat dapat banyak, maka qaddimu khiyarakum. Majukan yang paling baik, majukan yang paling bagus. Nah, siapa di antara yang terbaik yang bisa jadi imam selain alimin taqiyyin? Tuh. Selain orang alim yang bertakwa. Makanya ini sebetulnya tafsir dari hadis yang tadi disampaikan. Ya. Cuma diperluas maknanya. Dalam bab apa? Dalam bab tentang ilmu dan ulama serta menghadiri majlis. Ini tafsirnya. Man shalla khalfa alimin taqiyyin fa ka'annama khalfa nabiyyin. Maka orang-orang yang salat di belakang alim, imamnya alim, bertakwa, dekat dengan Allah, maka seakan-akan salatnya di belakang Nabi, maksudnya di belakang petunjuk Nabi. Nabi yang nunjukin di hadis sahih. Ya? Itu maksudnya. Paham nggak? Paham ya? Jadi jangan hukumi dulu. Ini jangan ngaji kitab ini nih. Maudhu palsu hadis yang nggak didapatkan. Iya, karena keterbatasan ilmu Anda nggak dapat. Tapi para ulama yang pakar mencari tahu hakikatnya. Nah, ini kalau saya nggak sampaikan riwayatnya, nanti bisa salah untuk memahami. Jadi yang dimaksud di sini tafsirnya, maknanya. Siapa yang sholat di belakang orang imam yang takwa, alimin taqiyyin, maka berpotensi sholatnya banyak diterima. Bacaannya benar, doanya dijawab. Dan imam mewakili makmum. Bukankah imam duduk di antara dua sujud baca Rabbighfirli juga? Ya kan? Rabbighfirli warhamni. Itu kalau ikut hadis Nabi tadi, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Faqiraatul imam qiraatul ma'mum. Bacaan imam mewakili juga bacaan makmum. Antum dapat. Imamnya orang takwa, orang soleh, dekat dengan Allah. Dia berdoa, dikabulkan. Antum ikut ke situ. Begitu dia mengatakan, Rabbighfirli, ampuni aku ya Allah. Diampuni, antum dapat. Saya dapat, kita dapat. Itu maksudnya. Ya, makanya ada tafsir setelahnya. Faman shalla khalfa nabiyyin, ya faqad ghufira lah. Orang yang salat di belakang Nabi diampuni dosanya. Nabi yang minta. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Nabi baca doa, Nabi baca ayat, bahkan ayatnya terkait dengan surga, minta surga. Makmum ikut di belakang, dapat surga. Nabi salat baca tentang ayat neraka, minta perlindungan. Makmum di belakang ikut, dapat terlindung dari neraka. Makanya beruntung salat di belakang Nabi. Sekarang nabinya sudah nggak ada. Dan nggak ada juga wakil nabi. Ini nggak usah datang ke MUI bawa-bawa senjata segala gitu ya. Nyambung ke sana itu. Nggak usah aneh-aneh. Ya. Nah sekarang nabi nggak ada juga wakilnya. Tapi nabi kasih kabar ke kita. Ada penerus saya yang menjaga semua ajaran saya.
Nah, yang menjaga keberlangsungan sampai akhir, itu namanya sanad nanti silsilahnya. Siapa orang yang tersanad itu? Masuklah ke hadis lain. Hadisnya di mana? Di Sunan Ibnu Majah, termasuk di At-Tirmidzi. Ditemukan di nomor hadis 222 kurang lebih. Siapa yang meriwayatkan? Sahabat Abu Darda. Hadisnya cukup panjang. Ya, mulai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh perjalanan untuk belajar pengetahuan walaupun sedikit, satu ayat, satu hadis, maka dengan alasannya Allah akan untuk meringankan langkahnya ke surga. Kemudian apa lagi? Wa innal malaikata, belum selesai hadisnya. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Dan malaikat kemudian membentangkan sayapnya untuk mendoakan, memohonkan ampunan, mengaminkan doa yang dimohonkan oleh dia sejak berangkat sampai dia pulang. Ya, wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan allati fil bihar. Dan orang yang menuntut ilmu itu kalau ikhlas menuntutnya, maka saat dia berangkat, duduk sampai pulang, didoakan, dimohonkan ampunan kepada Allah dari dosa-dosanya oleh seluruh penghulu langit dan bumi yang soleh, yang dekat dengan Allah. Sampai-sampai makhluk Allah di lautan pun mendoakan kepadanya. Itu hadis sahih. Hadisnya tentang bagian iman. Makanya diletakkan kitabul ilmi setelah kitabul iman di Sahih Bukhari. Kitab Badul Wahyi, kitabul iman, kitabul ilmi. Jadi ada bab-bab tertentu yang dibacanya pakai iman, bukan pakai akal. Kok bisa ikan di lautan berdoa? Ntar kalau udah meninggal, Anda tahu. Ntar kalau udah meninggal, itu bab iman. Dan meninggal aja dulu. Ya, jelas ya? Belum selesai. Lihat ujungnya. Wa innal ulama'a. Kalau sudah belajar, sudah paham, jadilah ulama. Jadi ulama. Khusyuk, tawadhu, wara'. Maka ulama seperti ini warathatul anbiya. Kata Nabi, wa innal ulama'a warathatul anbiya. Dan para ulama itu itulah pewaris para nabi. Nah, itu diwariskan secara berjenjang lintas generasi. Makanya kita nggak akan kekurangan ulama. Di zaman Nabi saja, kurang lebih itu sudah ada 122 ulama ahli fikih yang 12-nya ditetapkan oleh Nabi juga, itu bisa berfatwa. Kalau menempat, diberikan tugas oleh Nabi, Nabinya nggak ada di situ, diberikan tugas, itu sudah bisa berfatwa. Di antaranya Mu'adz bin Jabal sebelum dikirim ke Yaman, itu Nabinya masih hidup. Kan dulu belum ada handphone, telepon. Ya Nabi, ini ada masalah begini, apa jawabannya? Nggak ada. Ya, mau balik lagi lama dari Yaman, tanya sekarang kembali 6 bulan lagi. Ya, orang udah meninggal. Ya, maka Nabi pastikan, Mu'adz, nanti kamu mendapati gini, ini ada ahli kitab ada begini, ajarkan ini. Nah, saya mau pastikan kalau kamu ditanya jawabannya dari mana? Ya Rasulullah, pertama saya nanti akan cari dalilnya di Quran. Bagus. Kalau kamu belum nyampe ke situ, nggak ditemukan lafadznya langsung atau petunjuknya langsung, dari mana? Dari keteranganmu ya Rasulullah di hadis. Bagus. Kalau kira-kira kamu belum dapati itu, kamu akan simpulkan apa? Saya akan berijtihad mengacu pada keterangan Al-Quran dan hadis, isyarat-isyaratnya. Ditepuk. Beliau senang bersyukur. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk pada Rasulnya Rasulullah. Utusannya Rasulullah. Itu sudah ada mufti di zaman-zaman Nabi untuk berfatwa di tempat-tempat yang jauh dari Nabi. Itulah ulama. Nanti pengajaran itu bersambung. Sahabat menciptakan ulama lagi di generasi tabi'in. Tabi'in menciptakan ulama lagi generasi tabi'in. Makanya bersambung. Nabi mendidik Ibnu Abbas. Ibnu Abbas punya murid lagi nanti. Ada Imam Mujahid, ada Ikrimah dan sebagainya. Terus nyambung. Makanya semua ulama kita tuh punya sanad ke atas. Ya. Saya ngaji dari setiap materi itu guru-guru kami ke atas ini bersanad semua. Yang belajar dengan kami itu ada 40 orang kurang lebih. Itu belajarnya pakai sanad. Mereka azan aja ada sanadnya. Azan, Allahu Akbar Allah, ada sanadnya. Ya. Ada sanadnya. Jadi enggak sembarangan. Enggak sembarangan. Itu sampai terukur ke atas. Ada sanad. Nah, ulama yang bersanad seperti itu, yang menjaga ketentuan sampai ke Nabi, itulah warathatul anbiya. Ya. Wa innal anbiya lam yurithu dirhaman wala dinaran. Dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, bukan materi yang diwariskan. Jadi kalau ada ulama ngajarin terus ke harta, ke ini, ke itu, dan sibuk memperkaya diri, nah itu belum termasuk warathatul anbiya. Jangan potong video saya ya. Nah ini mau musim kampanye dan sebagainya. Ya. Pokoknya kalau ada video aneh-aneh atau mendukung salah satu dan sebagainya, abaikan aja. Itu pasti motong video tuh. Ya, ini saya tekankan, mohon maaf. Kembali ke sini. Nah itulah
pewaris para nabi, maka orang yang belajar pada ulama seperti ini, dia mendapatkan intisari materi yang serupa yang tersambung ke nabi. Seakan-akan belajar dari nabi. Ulama gini, sholatnya ikut petunjuk nabi, diikutin, sampai sirahnya dipelajarin, sampai khusyuknya dapat, ya, sampai benar-benar mendapatkan seperti petunjuk sholatnya dari nabi. Maka seakan-akan, bahasanya faka'an nama, bagus. Tidak mengatakan sholat di belakang nabi, seakan-akan seperti sholat di belakang nabi. Maksudnya apa? Sholat dengan ilmu yang didapatkan tersambung kepada nabi. Maka orang ini ketika sholat khusyuk, nyambung dengan Allah, doanya diterima, sholatnya diterima, maka makmumnya berpotensi ikut diterima. Apa kaitan dengan materi kita? Kaitan dengan materinya adalah adabul alim wal muta'alim, keutamaan tentang ulama. Kalau menemukan ulama seperti itu, cepat. Fahadzuhu bihadzin wafid. Cepat kejar, seperti menggigit dengan geraham. Belajar pada yang seperti itu. Sayangi, doakan, jaga. Karena ulama ini memang benar-benar untuk mengajar. Hidupnya itu untuk membaktikan seperti itu. Bukan sibuk dengan uang. Sibuk dengan materi, sibuk dengan ini dan itu. Tidak salah. Ada ulama yang pedagang, ada. Abu Hanifah kan jualan kain, kaya juga. Tapi kekayaannya digunakan untuk support kepada pengajarannya. Bukan untuk memperkaya diri.